Perang makin ngeri. Rusia siapkan lagi serangan besar di sini. Perang Rusia dan Ukraina belum berakhir. Pasca penarikan pasukan di ibu kota Ukraina, Kyiv, Rusia kini mengerahkan pasukan makin banyak ke wilayah Ukraina Timur. Wilayah yang diincar adalah Donbas, tempat di mana milisi pro-Rusia berada. Presiden Rusia Vladimir Putin juga sudah mengakui kemerdekaan melalui wilayah itu dari Ukraina. Dengan berdirinya Republik Luhansk dan Donetsk, beberapa hari sebelum serangan ke Ukraina dilancarkan 24 Februari, pasukan Rusia sedang mempersiapkan apa yang diharapkan menjadi dorongan besar dan lebih terfokus pada perluasan kontrol di timur dan selatan Ukraina. Tulis CNBC International dikutip Selasa 12 April. Pergeseran strategi militer terjadi setelah kegagalan merebut ibu kota Kiev. Langkah ini tak main-main, mengutip Maxar Technologies. Citra satelit telah menunjukkan bagaimana konvoi besar militer Rusia sepanjang 8 mil atau 12,8 km tengah mengarah ke Ukraina Timur. Bukan cuma truk-truk, sejumlah artileri dan tank juga terakhir terlihat di foto tersebut. Putin dikabarkan juga telah menunjuk jenderal baru untuk mengawasi perangnya. Ia bernama Alexander Dvornikov. Dvornikov adalah jenderal angkatan darat yang bertanggung jawab pada distrik militer selatan Rusia. Pria berumur 60 tahun itu merupakan komandan pertama operasi militer Rusia di Suriah setelah Putin mengirimkan pasukan pada September 2015 untuk mendukung pemerintah Bashar al-Assad. Mengutip CNN International melihat perang Suriah, Dvornikov terkenal sanggar. Ia mengirimkan pesawat Rusia untuk mengepung Aleppo Timur yang dikuasai pemberontak dan membombardir lingkungan padat penduduk. Meski menimbulkan banyak korban jiwa, kota itu akhirnya jatuh ke pemerintahan Assad. Hanya butuh 4 bulan bagi pemerintahan Assad dan Rusia merebut kota tersebut. September hingga Desember 2015. Sebelum perang Suriah, ia juga pernah bertugas di perang Chechnya 2 tahun 2000 hingga 2003. Kala itu Rusia juga berhasil membombardir ibu kota Chechnya Grozny. Rusia sedang berusaha untuk memasok dan memperkuat pasukannya di Donbas. Tegas seorang pejabat senior pertahanan Amerika Serikat, pensiunan Jenderal David Petraeus, mantan direktur Rusia dan komandan komando pusat yang juga mengawasi perang di Afghanistan hingga 2010. Pertempuran di Ukraina Timur akan menjadi pertarungan yang seru. Rusia sedang mempersiapkan terobosan besar-besaran di Ukraina Timur. Begitulah katanya. Rusia kembali mengecam NATO ini terkait kemungkinan bergabungnya dua negara Eropa yang selama ini netral, Finlandia dan Swedia. Kremlin memperingatkan bahwa aktivitas NATO tak akan membawa stabilitas lagi ke Eropa. Sebelumnya Rusia perang dengan Ukraina karena keinginan Kiev bergabung dengan fakta pertahanan itu. Kami telah berulang kali mengatakan bahwa aliansi itu sendiri lebih merupakan alat untuk konfrontasi, kata juru bicara Kremlin Dmitry Peskov Senin 11 April. Ini bukan aliansi yang memberikan perdamaian dan stabilitas. Dan perluasan aliansi lebih lanjut tentu saja tidak akan mengarah pada stabilitas yang lebih di benua Eropa. Sebelumnya pejabat Amerika Serikat menyebut Finlandia dan Swedia akan segera bergabung musim panas ini, Juni 2022. Serangan Rusia ke Ukraina mendorong hal tersebut. Rusia telah membuat kesalahan strategis besar-besaran ketika Finlandia dan Swedia tampaknya siap untuk bergabung dengan NATO pada awal musim panas, tulis sumber The Times. Ini adalah topik pembicaraan dan beberapa sesi selama pembicaraan antara Menteri Luar Negeri Aliansi pekan lalu yang dihadiri oleh Swedia dan Finlandia. Hal sama juga diamini pejabat NATO ke CNN International. Serangan Rusia ke Ukraina membuat kedua negara menilai penting bergabung ke NATO. Finlandia sendiri telah mengakui mempresentasikan makalah keamanan dan kemungkinan menjadi anggota NATO. Semuanya akan dibahas lebih lanjut di parlemen setempat Rabu. Partai Sosial Demokrat yang berkuasa di Swedia mengatakan tinjauan masuk ke NATO akan selesai beberapa bulan ke depan. Ketika Rusia menyerang Ukraina, posisi keamanan Swedia berubah secara fundamental, kata partai itu dalam sebuah pernyataan. NATO dibentuk tahun 1949 dengan 30 anggota. Sebelum meluncurkan serangan ke Ukraina, Rusia menuntut agar aliansi setuju untuk menghentikan perluasan pengaruhnya di masa depan. Tetapi perang telah menyebabkan pengerahan lebih banyak pasukan NATO di sisi timurnya, yakni wilayah Eropa Timur. Ini juga meningkatkan dukungan publik untuk anggota Swedia dan Finlandia dalam aliansi. Kekuatan pasukan Rusia sudah terkumpul lagi. Perang di Ukraina memasuki babak baru dan mencapai titik yang sangat berbahaya, di mana kekuatan Rusia sudah terkumpul. Kepala Staf Udara Inggris, Sir Mike Wigston, mengatakan pasukan Kremlin mulai mengeluarkan serangan dengan kekuatan baru. Menurut Mike Wigston,
Pasukan Vladimir Putin tidak mundur murni tapi bersiap untuk serangan berdarah berikutnya. Konflik di Ukraina masih jauh dari selesai, tapi beberapa minggu ke depan bisa menjadi titik balik bagi negara yang babak belur itu, ujar Mike Wexton. Kepada The Sun, Mike Wexton melihat Ukraina masih perlu dalam persenjataan dalam menghadapi serangan terbaru Rusia. Mike Wexton mengungkapkan Inggris akan siap untuk memainkan perang membantu membalikan keadaan. Dia mengakui secara logistik mungkin bagi Inggris untuk mengirim tank lapis baja atau mesin lainnya ke Ukraina jika Boris Johnson memberinya lampu hijau. Kemarin PM mengatakan bantuan militer apalagi yang bisa kami berikan ketika Sekutu NATO mempertimbangkan bagaimana meningkatkan perlawanan Ukraina, ujar Wexton. Wexton bersikeras bahwa konflik itu adalah pernyataan kembali geopolitik terbesar sejak akhir Perang Dunia II dan hubungan Eropa, Rusia, dan dunia tidak akan pernah sama lagi. Dia berkata, ini adalah perubahan bersejarah dan geopolitik Eropa dan kami sedang menjalaninya sekarang. Geopolitik Eropa sekarang telah berubah secara fundamental. Seperti yang terjadi pada tahun 1945, begitulah ucapnya. Namun dia mengulangi peringatan bahwa ada alasan yang sangat bagus mengapa Sekutu NATO harus menolak seruan untuk zona larangan terbang di atas Ukraina seperti yang telah berulang kali diminta oleh Presiden Volodymyr Zelensky kepada Barat. Itu akan menempatkan kita dalam eskalasi yang tidak terkendali, dengan potensi konflik langsung dengan Rusia dan nyawa Inggris dipertaruhkan. Begitulah katanya. Pasukan Vladimir Putin mulai mengamuk lagi, menembakkan sejumlah roket dengan sasaran stasiun kereta api Kramatorsk. Tentara Kremlin tahu betul di stasiun Kramatorsk sedang banyak warga sipil yang berkumpul untuk mengungsi. Dengan menghancurkan stasiun tersebut, pasukan Moskow berupaya menciptakan kepanikan. Data sementara 30 orang tewas, sementara ratusan warga lainnya mengalami luka-luka dan niat mengungsi harus ditunda karena perlu perawatan medis. Gambar-gambar mengerikan menunjukkan mayat-mayat berserakan di tanah di samping bagasi yang ditinggalkan di stasiun kereta api Kramatorsk. Perusahaan kereta api negara mengatakan 2 roket Rusia menghantam stasiun yang digunakan untuk evakuasi warga sipil dari daerah yang dibombardir oleh pasukan Rusia. 2 roket menghantam stasiun kereta Kramatorsk, kata perusahaan kereta api Ukraina dalam sebuah pernyataan yang dikutip The Sun. Perusahaan menambahkan, menurut data operasional, lebih dari 30 orang tewas dan lebih dari 100 terluka dalam serangan roket di stasiun kereta api Kramatorsk. Rusia tidak segera mengomentari laporan serangan dan jumlah korban. Pavlo Kyrylenko, gubernur wilayah Donetsk, mengatakan ribuan orang telah berada di stasiun pada saat roket menghantam. Fasis Rusia tahu betul kemana mereka membidik dan apa yang mereka inginkan. Mereka ingin menabur kepanikan dan ketakutan, mereka ingin mengambil sebanyak mungkin warga sipil. Begitulah katanya.